Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ahia. Saya mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Citangkil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sistem operasi. Materi yang akan kita bahas yaitu definisi sistem operasi, yang kedua tujuan sistem operasi, yang ketiga fungsi dan sasaran sistem operasi, yang keempat sejarah perkembangan sistem operasi, dan yang kelima komponen sistem operasi. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Materi pertama yaitu definisi sistem operasi. Definisi sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu menurut istilah dan menurut para ahli. Menurut istilah, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya, perangkat keras komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sedangkan menurut para ahli, Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Sistem operasi memiliki tujuan yang pertama yaitu kenyamanan. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Dan yang kedua, efisien. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, mampu berevolusi. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau perkembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya yaitu fungsi dan sasaran sistem operasi. Yang pertama yaitu Resource Manager, mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, koordinator, menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga, interface, sebagai perantara antara pengguna atau user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan, atau user-friendly. Pengguna tidak akan dikhawatirkan dan dirumitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level bawah. Yang keempat, guardian, menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Yang kelima, gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Yang keenam, optimizer, menjadwal pemasukan atau input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. 7. Accountant, mengatur waktu CPU atau CPU time, penggunaan memori, pemanggilan perangkat input atau output, atau masukan atau keluaran, di storage dan waktu koneksi terminal. 8. Server,
untuk menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. Jenis-jenis sistem operasi yaitu Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell pada tahun 1960 dan 1970-an. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Linux adalah salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Nama Linux berasal dari nama kernelnya, atau kernel Linux, yang dibuat tahun 1991 oleh Linus Torvalds. macOS adalah sistem dari Macintosh Operating System atau sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer, khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel atau tidak mendukung dengan PC berbasis IBM. FreeBSD adalah sebuah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T lewat cabang Berkeley Software Distribution atau BSD, yaitu sistem operasi 386 BSD dan 4.4 BSD. Sun OS adalah sebuah versi Unix yang digunakan dalam workstation Sun Microsystem yang dirilis pada tahun 1982. Yang terakhir yaitu Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft dan menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau gambar, atau Graphical User Interface. Selanjutnya yaitu 4. Sejarah perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer atau sistem operasi diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua terjadi pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Pada generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Yang ketiga, generasi ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, atau kita bisa menyebutnya dengan multi-user atau multi-programming. Generasi keempat terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan oleh GUI, atau Graphical User Interface, yang antarmuka komputer yang berbasis grafis atau gambar yang sangat nyaman digunakan. Generasi kelima terjadi pada tahun 2000 sampai saat ini. Karena pada generasi kelima ini sudah muncul beberapa komputer modern atau bisa kita sebut dengan laptop atau notebook yang bisa kita bawa kemana saja. Yang kelima yaitu komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri dari 5, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen memori sekunder, manajemen input-output, dan manajemen berkas. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya.
Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal dengan sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen memori sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan memori sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management, seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Yang keempat, manajemen sistem input-output. Sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output yaitu buffer, menampung sementara dari atau ke perangkat input-output, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input atau output sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi atau rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Yang terakhir, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, memetakan berkas ke memori sekunder, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kirimkan email di email saya yang sudah tersedia, dan jangan lupa follow di akun Instagram saya di @sitiahia_. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.